Hello everyone, good morning, afternoon or evening untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada video presentasi saya hari ini. Selamat datang juga untuk Ibu Anggi pada video presentasi saya hari ini mengenai salah satu materi dalam perancangan basis data, yaitu Entity Relationship Diagram. Pada kali ini saya akan membahas mengenai contoh persoalan yang ada dalam OLD ini. Namun sebelum kita membahas mengenai contoh persoalan tersebut, kita perlu mengetahui apa itu OLD. Jadi OLD ini merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah suatu diagram yang memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Jadi memodelkan struktur data, maksud dari struktur data ini adalah suatu data itu terdiri atas apa-apa saja dan hubungan antar data yang satu dan data yang lainnya memiliki suatu hubungan atau suatu relasi. Itulah yang dimaksud dari struktur data dan hubungan antar data. OLD ini diresmikan oleh Charles Bateman pada tahun 1960-an dan dalam penerapannya memiliki dua jenis, yaitu OLD versi Peter dan OLD versi Martin. Keduanya ini sama, hanya saja berbeda dalam relasinya, dimana kalau dalam OLD versi Peter digambarkan dengan huruf dan angka, kalau pada OLD versi Martin ini digambarkan dengan simbol-simbol. Baiklah, kita akan membahas mengenai persoalan. Namun sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Diki Andreas, salah satu mahasiswa teknik informatika dari Universitas Tanjung Pura, di mana dosen pengampu saya yaitu dosen pengampu mata kuliah perancangan basis data, maksudnya adalah Ibu Anggi Perwitasari. Kita akan membahas satu persoalan saja. Namun dalam hal ini dibagi menjadi beberapa bagian, sehingga dalam penggambaran dalam pemahaman soal nantinya tidak terlalu sulit, karena jika disatukan itu panjang sekali soalnya. Kita akan membaca hal-hal pentingnya saja sehingga tidak perlu bingung nantinya. Pertama, mahasiswa meminjam buku. Bagian kedua, pada saat mendaftar. Pada saat akan meminjam, kita butuh mendaftar. Pada saat mendaftar dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamatnya. Setiap buku memiliki nomor, judul, pengarang, tahun terbit, di mana satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Bagian ketiga, semua mahasiswa sangat perlu buku, sehingga tidak ada yang tidak pernah meminjam ke perpustakaan. Ada yang buku sangat laris dipinjam, ada pula yang tidak. Satu buku memiliki beberapa kopi, namun untuk kopi yang sama memiliki satu nomor buku. Setiap peminjaman akan dicatat tanggal peminjaman, dan setiap peminjaman mempunyai tanggal pengembalian. Jadi ketika dicatat tanggal peminjamannya, pasti dicatat juga tanggal pengembaliannya. Bagian keempat, mahasiswa terkadang terlambat sehingga akan dikenakan 500 per hari keterlambatan. Yang kelima, fakultas memiliki jurusan dan tiap jurusan memiliki perpustakaan. Mahasiswa boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tersebut. Setiap mahasiswa otomatis menjadi anggota pada ketiga perpustakaan. Bagian keenam, setiap mahasiswa baru otomatis akan terdaftar di satu perpustakaan, namun mereka boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tersebut. Baiklah, kita akan mulai membahas mengenai penyelesaian persoalan yang sudah kita baca tadinya. Sekarang kita akan membahas satu persatu, dan saya akan mulai dari entitas. Entitas yaitu objek yang menjadi fokus utama. Sebagai fokus utama, objek yang bersifat informasional, di mana informasi dikumpulkan. Dalam hal ini entitasnya ada mahasiswa, buku, dan perpustakaan. Merupakan entitas kuat karena tidak tergantung pada entitas lain. Ada juga entitas lemah, namun dalam penjelasan ini tidak terdapat entitas lemah
dan entitas sama itu dinamakan dengan dua persegi, jadi seperti lapisan, satu lapisan persegi di luar dan satu lapisan persegi di dalam, itulah entitas sama. Jadi lalu yang kedua ada atribut key dan atribut deskriptor. Atribut key, atribut yang menggambarkan suatu entitas secara unik. Dalam hal ini atribut key-nya nomor mahasiswa, nomor buku, jurusan merupakan atribut key. Nomor mahasiswa menggambarkan entitas mahasiswa secara unik karena setiap mahasiswa mempunyai NIM-nya masing-masing. Nomor buku, setiap buku juga mempunyai nomor bukunya masing-masing yang unik. Misalnya buku 1 adalah buku A, buku 2 adalah buku B, dan lain sebagainya. Lalu ada jurusan. Dalam hal ini perpustakaan memiliki atribut key jurusan karena dalam hal ini perpustakaan memiliki atribut key jurusan karena dalam hal ini perpustakaan memiliki atribut key jurusan. Mengapa demikian? Karena setiap jurusan memiliki perpustakaan. Artinya sebuah perpustakaan dikatakan unik karena ada jurusan ini. Misalnya perpustakaan teknik informatika, perpustakaan ekonomi, maka itulah mengapa jurusan dikatakan sebagai atribut uniknya dari si entitas key ini. Atribut deskriptornya yang lainnya itu ada nama, jenis nama, alamat, yaitu merupakan atribut komposit karena atributnya dapat dibagi lagi menjadi nilai tunggal. Atribut nama, alamat, atribut komposit karena dapat dibagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Alamat dapat dibagi menjadi jalan, gang, provinsi, nomor rumah, dan sebagainya. Sedangkan kalau atribut deskriptor ini, yaitu atribut multi value pada pengarang, dikatakan multi value karena dikatakan tadi satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang, dan yang artinya satu buku bisa ditulis oleh satu atau lebih daripada satu pengarang. Dan tentu setiap pengarang itu memiliki nama yang berbeda-beda, tidak mungkin ada nama yang sama, dan andai kata sama pun pasti terdapat perbedaan. Itulah kenapa dinamakan multi value, atribut yang terdiri dari kumpulan beberapa nilai. Lalu ada atribut derivatif, atribut sebagai hasil turunan dari atribut lain. Atribut denda merupakan atribut derivatif karena merupakan atribut turunan dari tanggal, sebagai hasil turunan dari atribut tanggal pinjam dan tanggal kembali. Terbentuklah atribut denda ini. Atribut yang lainnya yaitu penerbit, seperti penerbit, judul, tahun terbit, itu merupakan, dan jumlah merupakan, tanggal pinjam, tanggal kembali merupakan atribut simpel karena tidak dapat dibagi lagi, dan lebih tepatnya karena atribut simpel karena memiliki nilai tunggal, yaitu nilai yang tidak dapat dibagi lagi. Ada kardinalitas, yaitu jumlah maksimum entitas yang dapat terhubung ke entitas yang lain. Misalnya entitas mahasiswa dapat terhubung ke entitas buku. Jadi satu mahasiswa bisa meminjam beberapa buku, sedangkan beberapa buku bisa dipinjam oleh satu mahasiswa. Lalu kardinalitas relasi antara buku dan mahasiswa yaitu 1:m, seperti yang dijelaskan. Lalu dalam buku dan perpustakaan terdapat kardinalitas relasi 1:m karena beberapa buku disimpan oleh satu perpustakaan dan satu perpustakaan menyimpan beberapa buku. Lalu yang ketiga yaitu mahasiswa dan perpustakaan. Kardinalitas relasinya yaitu 1:1. Satu mahasiswa terdaftar di satu perpustakaan dan satu perpustakaan mendaftar satu mahasiswa. Lalu derajat relasi. Derajat relasi yaitu maksudnya adalah hubungan minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi. Hubungan minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi. Jadi misalnya sebuah relasi bisa terhubung ke sebuah relasi terhubung ke berapa entitas. Misalnya dalam relasi meminjam, derajat relasinya yaitu binary karena menghubungkan dua entitas.
Begitu juga dengan relasi mendaftar dan memiliki, merupakan relasi binary karena menghubungkan dua entitas. Mahasiswa buku, buku perpustakaan, perpustakaan mahasiswa. Binary derajat relasi ini ada 3 sebenarnya. Cuma dalam hal ini yang ada itu, dalam penjelasan ini terdapat yang ada hanyalah unary, yang ada hanyalah binary, yaitu relasi yang derajat relasi yang menghubungkan dua entitas. Misalnya buku perpustakaan dihubungkan dengan misalnya memiliki menghubungkan entitas buku perpustakaan, meminjam menghubungkan entitas buku dan mahasiswa, dan terdaftar perpustakaan dan mahasiswa. Derajat relasi ada 3, derajat 1 unary, derajat 2 binary, derajat 3 ternary. Lalu yang selanjutnya yaitu batasan relasi. Batasan relasi atau ketergantungan suatu entitas terhadap entitas lain. Jadi entitas yang satu dan entitas lain itu tingkat kebergantungannya bagaimana. Misalnya ada 2 jenis batasan relasi, yaitu partisipasi total dan sebagian. Kalau partisipasi total itu misalnya mahasiswa merupakan partisipasi total karena sangat membutuhkan buku. Buku partisipasi sebagian karena tidak membutuhkan mahasiswa, tetapi mereka tetap berelasi. Itulah kenapa dinamakan sebagai partisipasi sebagian dan partisipasi total. Lalu yang buku atau perpustakaan disebut sebagai partisipasi total karena buku membutuhkan perpustakaan untuk menyimpan buku-buku yang ada, dan perpustakaan pasti tidak akan ada kalau tidak ada buku ini. Itulah kenapa dinamakan partisipasi total, karena saling bergantung satu sama lain. Kalau nggak ada perpus, gimana nyimpan buku? Kalau ada perpustakaan, kalau ada buku, perpustakaan mau nyimpan apa gitu kan. Lalu selanjutnya yaitu mahasiswa dan perpustakaan. Lalu selanjutnya yaitu mahasiswa dan perpustakaan. Merupakan partisipasi total karena mahasiswa otomatis langsung terdaftar di perpustakaan, dan perpustakaan otomatis langsung mendaftar si mahasiswa ini. Oh iya, mohon maaf, tadi terdapat kardinalitas relasi yang mau dijelaskan sepertinya, yaitu mahasiswa dan perpustakaan. Mahasiswa perpustakaan merupakan kardinalitas relasi one to one karena mahasiswa satu mahasiswa ke satu perpustakaan, karena yang dimana perpustakaan terdaftar ke satu perpustakaan berdasarkan jurusan dari mahasiswa tersebut tentunya. Untuk agregasi atau batasan relasi, agregasi atau yaitu relasi yang terbentuk tidak hanya dari entitas tapi juga dari entitas yang lain. Jadi sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas, tidak hanya menghubungkan entitas tapi juga menghubungkan entitas lain, yaitu disebut agregasi. Tidak ada. Sekiranya itulah dapat saya jelaskan untuk kali ini. Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anggi Pujitasari atas pengetahuan yang diberikannya pada saya, pada kami, dan template presentasinya oleh Saks Carnival dan fotografinya oleh Unsplash. Terima kasih untuk pihak-pihak yang tadi dijelaskan sebagai berikut, terutama Ibu Anggi Pujitasari. Lalu sekiranya itulah dapat saya presentasikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kurang-kurang kata atau lain sebagainya. Sekiranya itulah dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.